Oke nih teman-teman nih banyak yang ingin tahu nih bagaimana sih cara menaikkan limit bisa sampai 19 juta itu? Nah, itu sebenarnya Kalau solusi untuk bisa cicilan apa gimana nih? kalau untuk bisa cicilan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lucky SR, channel di mana tempatnya berbagi seputar kredit online. Nah, alhamdulillah ya di video kali ini saya baru bisa bertemu dengan kawan lama saya yang memiliki limit 19 juta itu yuk, yang di postingan ya. Di sini dia ingin berbagi kepada kita semua. Jadi kita mau belajar bersama ya. Karena juga awalnya saya memiliki akun laku itu dari dia ya. Oke. Jadi di sini kita gali semua informasinya supaya kalian juga tahu, bukan bahkan ya, untuk pengguna baru khususnya, supaya kalian tidak salah langkah menggunakan limit akun laku. Oke, selamat datang bro. Oke. Nah, mungkin langsung saja ya untuk pertanyaan pertama. Limit 19 juta itu pasti kan sudah lama ya. Jadi sejak kapan sih pakai akun laku? Sebelumnya saya memperkenalkan dulu diri. Iya. Nama saya Boim. Saya tinggal di Tangerang, aslinya Bandung. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi info, berbagi pengalaman. Ya benar. Khususnya menggunakan aplikasi akun laku ini. Iya. Nah, pada waktu itu sebelum menggunakan itu kan di tahun berapa, 2015-an. Tahun 2015-an baru waktu itu mungkin nggak begitu banyak juga yang tahu tentang akun laku. Saya juga baru tahun 2017 tahu. Iya. Termasuk kan saya kenalkan juga itu kan ya. Nah dulu itu saya dapat info akun lakunya dari FB. Ketika buka itu ada iklan itu akun laku itu. Nah pas saya telusuri, saya lihat, saya download, singkatnya saya coba pakai, saya daftar, dan nggak begitu lama dapat ACC-nya. Nah waktu download itu dulu di zaman waktu itu mungkin si akun laku juga ibaratnya belum begitu, masih promo lah. Masih promo ya. Masih promo. Jadi daftar nggak seribet sekarang. Iya benar. Bahkan yang sekarang makin susah. Iya. Karena penggunanya mungkin makin banyak. Iya benar. Mungkin ada tips nih untuk pengguna baru yang ingin daftar, kadang banyak juga yang ditolak gitu. Nah untuk yang baru yang sekarang nih, misalkan mau daftar atau mau coba, pakai dari pertama SIM-nya dulu, SIM kartu yang kalian pakai di handphone itu sesuaikan lah dengan nama kalian sendiri, datanya lengkap lah gitu. Ya, kalau untuk sekarang memang sih pendaftaran kartu SIM ya menggunakan NIK juga sama kakak ya. Jadi itu si sistem sekali udah ketahuan tuh. Jadi nanti langkah berikutnya ke aplikasi pasti lebih valid informasinya tentang diri kitanya gitu. Benar. Nah yang kedua, kalau sudah sudah di ACC lah, misalkan dapat limit, entah itu kan ada sekarang banyak yang bilang ada cuma dapat 100, 300, bahkan ada yang sampai dapat limit tapi nggak bisa dipakai gitu kan. Limit gede tapi nggak bisa dipakai. Gimana sih langkah awalnya? Ya langkah awalnya yang pertama itu kalau udah kita daftar itu yang utama kunci di SIM itu, SIM samain. Iya benar. Samain. Nah yang kedua, kalau memang udah dapat ACC, jangan tergesa-gesa dalam mengambil limitnya. Mungkin karena ini pengen langsung ambil KTA lah, benar. Atau pengen istilahnya gestun lah gitu kan. Sebenarnya itu langkah-langkah itu KTA sama gestun nggak jauh beda kan, cuman lebih aman. Sebaiknya kalau emang mau butuh uang, diuangkan gitu ya. Namanya di gestun itu langkahnya pertama ya kuncinya di cicilan. Harus bisa cicilan dulu ya. Bisa cicilan. Yang kedua, sebelum bisa cicilan, misalkan yang untuk pengguna yang baru sekarang nih, kalian belanja dulu. Mungkin carilah barang-barang yang di situ kan banyak tuh. Mau barang yang kebutuhan atau bukan lah, intinya pancing dulu. Buat si sistem ini percaya bahwa kalian tuh mau menggunakan akun laku. Misalkan
kalian beli satu barang yang terjangkau aja. Nah, udah sukses, udah ini, nah baru coba cicil. Misalkan cicil juga sesuaikan limit, jangan langsung punya limit 1 juta. Ambil barang yang di atas itu kan nggak bakalan bisa tuh. Benar. Nah ambil dulu yang misalkan 500.000 harga barangnya. Yang di bawah setengah. Pilih tenor yang paling rendah dulu, maksudnya yang paling rendah tuh jangkanya yang paling cepat. Misalkan yang 3 bulan. Nah udah selesai 3 bulan, misalkan udah sampai lunas, Anda kan otomatis mempunyai riwayat tuh agak bagus. Benar. Nah limit pun akan naik itu. Nah baru sesuaikan lagi, ambil barang yang lebih dari itu. Memang sih jika kita melunasi satu barang misalkan, memang di situ ada untuk kenaikan limit, fiturnya bukan muncul biasanya. Iya, itu sudah otomatis gitu. Nah pengalaman saya begitu, jadi satu selesaikan dulu. Nah minimal 3 kali bayar. Soalnya ada beberapa aplikasi yang pernah saya pakai juga belum bisa mengajukan lagi permintaan atau cicilan kalau dia belum selama 3 bulan. Nah, berarti belum udah 3 bulan nih baru dia bisa ngajuin barang yang kedua yang pengen diambil gitu. Nah di sini juga aku lakukan sistemnya bukan berarti itu kayak KTA, kayak sandana cicil itu panjang itu panjang. Jadi yang diutamakannya itu sebenarnya belanja dulu. Karena belanja kita nggak kuat atau misalnya nggak bisa cash, nah disitulah pelaku mempermudah dengan cara cicil. Jadi utamakan cicilan dulu. Misalkan sekarang udah lunas semua dari 1 barang, nah 2 barang, nah selanjutnya sampai selanjutnya itu pasti limit otomatis naik dan juga terus bisa digunakan ya. Terus bisa digunakan. Memang kadang pengguna baru sekarang nih baru mendapatkan limit tapi langsung ambil KTA. Dan seterusnya setelah KTA lunas juga. Nah tadi yang saya bilang kalau misalkan mau ngambil KTA, langsung ngambil KTA-nya itu sama aja kita ya melalui istilah gestun itu sama aja kan kalau kita butuh uang aja. Jadi yang penting itu harus bisa cicilannya. Nah cicilan dulu kalau itu. Kalau untuk pengguna barunya untuk saat ini ya sistemnya itu satu itu. Karena yang pengguna baru itu kan istilahnya sekarang makin banyak. Benar banyak. Sistem pun makin pilih-pilih sebenarnya, pilih-pilih untuk mana nih. Apalagi kalau yang mempunyai riwayat misalkan di aplikasi atau di apa namanya BI checking itu yang bermasalah itu otomatis. Kalau dari SIM itu udah terdeteksi, kalian lebih sistem lebih apa ya lebih cepat dapat informasinya. Oh ini bagus nih dalam waktu misalkan dia punya ini, makin sistem juga otomatis akan mempermudah. Oke nih teman-teman nih banyak yang ingin tahu nih bagaimana sih cara menaikkan limit bisa sampai 19 juta itu? Nah itu sebenarnya satu keberuntungan. Iya keberuntungan. Nggak semua dapat seperti itu dan butuh waktu yang lama. Benar. Itu dari tahun 2015 lah sampai sekarang kan itu kan karena kita menggunakannya secara benar. Secara bijak gitu dan bertanggung jawab. Jadi pasti si sistem aku pun memberi kepercayaan yang lebih kalau kita juga bisa bijak menggunakannya, bisa sesuai dan bertanggung jawab gitu. Ya contohnya kayak tadi simpelnya ambil barang ya. Ambil barang dari 1 jadi 2, tapi tunggu itu berjenjang, jangan langsung berkala lah ibaratnya. Kalau misalkan langsung mentang limit gede nih, atau misalkan itu uangnya aja langsung KTA-in, kadang ada yang macet kan langsung. Misalkan ambil KTA pas begitu KTA dilunasin ternyata nyicil belum bisa. Nyicil tetap belum bisa. Karena emang kalau KTA kan waktunya lebih cepat untuk bayarnya. Terus aku lakukan juga emang lebih apa sih namanya? Mungkin bagi dia lebih enak lah gitu yang ngambil KTA, soalnya emang cepet bayarnya, cepet balik duit. Cuman dia nggak percaya karena kalian menggunakan nggak sesuai gitu. Harusnya ya intinya kan saya bilang itu semacam kayak kartu kredit, cuma kita nggak pegang fisiknya aja. Jadi kita nggak mau beli barang, kita nggak cicil. Nah cuman melalui aplikasi ini. Kalau solusi untuk bisa cicilan apa gimana nih? Kalau untuk bisa cicilan sebenarnya gini. Ya intinya dari yang tadi saya bilang sebelumnya. Dari awalnya itu. Ya dari awal daftar, dari menggunakan, terus dari nggak ada yang secara apa ya ininya di hackers itu macam itu nggak ada kayaknya.
itu nggak ada ya, otomatis soalnya Akulaku ini kan menurut saya dari sekian aplikasi yang sama, yang sama, cuman Akulaku yang paling apa ya, kredibel lah, bagus gitu. Udah gitu dia apa, terjamin lah gitu. Untuk apa ya, untuk terjamin itu dalam arti kata dia nggak kayak yang udah gitu. Misalkan kalau yang udah misalkan sampai istilahnya gagal bayar gitu, sampai ini. Nah, kalau solusinya yang terakhir mungkin kalau misalkan kalian masih tetap bisa udah lengkap apa misalkan ya lengkap data, misalkan sampai tetap nggak bisa cicilan, nah kalian boleh coba satu lagi aplikasi yang lain yang rekomendasi dari saya, misalkan pakai Kredipo. Nah, Kredipo. Mungkin Anda belum pernah, cuman Kredipo kan store-nya itu kan dia yang sesuai juga sama ya, dia kan urus pembiayaan. Ya, lain kan kalau misalnya Akulaku dia ada pelapaknya juga kalau dibuka bisa jual gitu. Cuman utamain kalau mau ngambil barang, ngambil dulu yang ada di store-nya dia gitu. Kalau belum ada riwayat gitu, ambil dulu yang dia. Dan selanjutnya terserah mau belanja di mana, bayar pakai Akulaku atau belanja di store mana, itu kalau udah setelah berjalan gitu. Nah, kalau yang saya bilang sampai udah lengkap apapun nggak bisa, ya mungkin kembali lagi itu mungkin ke apa ya, istilahnya kehokian atau kita belum hoki. Nah, udah beruntungan ya. Soalnya kan setiap hari itu nggak mungkin kalian atau istilahnya satu orang aja yang diurusin sama sistem. Benar. Mungkin saking banyaknya itu kan, makanya ada yang sampai udah bisa gitu, udah ada limit nggak bisa dipakai, ada apa gitu. Itu kan sebenarnya kalau misalkan dikoreksi lebih detailnya, itu coba pernah daftarnya pakai apa, SIM-nya di mana, pakai SIM siapa atau pakai nama siapa gitu. Coba kalau misalkan nama sendiri, kan nicknya sendiri, kakaknya sendiri. Nah, nanti kan kalau udah disesuaikan sepalit mungkin informasinya, sebagus mungkin dari informasi kerjaan apa gitu kan, istilahnya mungkin 99% pasti di ACC gitu. Nah, yang terakhir Pak, kalau misalkan sampai itu juga belum beruntung ibaratnya, coba Kredipo. Pengalaman saya kalau pakai Kredipo nih paling mudah sebenarnya, asalkan syaratnya ada. Misalkan kalian pakainya, ambilnya kalau untuk penghasilan MPWP aja. MPWP. Kalau MPWP kan simple ya, riwayatnya kita mau gimana, yang penting nomor MPWP-nya sama fisiknya itu ada. Benar. Dan langkahnya juga kan lebih simpel. Iya, dibandingin pendaftarannya lebih simpel dibanding Akulaku. Dia juga jarak istilahnya estimasi untuk ACC-nya juga nggak lama. Saya begitu daftar sekitar jam 3 lah. Jam 8 udah dapat SMS, udah ternyata di ACC dengan limit 13 juta ya, benar. Kalau Kredipo dan juga langsung bisa digunakan ya, bisa langsung digunakan dia. Nah, kalau Kredipo enaknya lainnya juga, kalau aku lakukan kita istilahnya harus ada pancingan gitu ya. Kalau dia limit ada, kita belanja sepuasnya, kita habisin hari itu juga bisa. Asal kita siap bayarnya aja. Ya benar itu. Masalahnya bayarnya yang harus siap. Saya sendiri kan waktu limit kebetulan sambil tes bisa semua, ya udah hampir 4 barang saya ambil semua dengan metode itu. Dan enaknya kalau Kredipo kita bayarnya sesuai yang kita ambil di waktu yang kita ambil, misalnya tanggal 16 ya bayar lagi, cuma dia majunya satu hari beda dengan Akulaku. Kalau Akulaku kan jatuh tempo ada tanggal 25, 2. Kalau dia enggak. Dan untuk kalau belanja kayak pulsa atau apa yang di bawah 100.000 atau yang saya juga lupa, itu bisa 30 hari langsung bayar. Yang basic. Jadi kalau yang tadi daftarnya pakai yang MPWP itu yang otomatis itu premium, dan premium itu jadi semua kena, basic bisa, premium bisa gitu. Jadi dua-duanya bisa digunakan gitu. Kalau di situ ada rinciannya, limit dalam 12 kali bayar, 12 bulan, limit dalam 9 bulan itu sampai limit 1 bulan itu ada isinya. Jadi kita kalau misalnya ambil yang sebulan, kita itu limitnya yang berkurang yang buat bayar sebulan begitu, bayar 6 bulan. Jadi sesuaikan, kita barang ambil misalkan yang 12 kali bayar, di situ limit kita tinggal 3 juta.
kita ngambil barang yang di bawah 3 juta. Kalau di atas 3 juta kita limit kita nggak cukup gitu, walaupun limit total seluruhnya masih ada 10 juta. Soalnya limit dalam 13 juta itu dibagi-bagi. Bagi ya, bagi yang tenor 6 bulan, 3 bulan. 6 bulan dibagi-bagi dia kalau yang premium itu. Jadi semua kena lah gitu. Dan ada juga kalau di aku KTA namanya, kalau dia adanya pinjaman mini dan pinjaman jumbo. Oh iya. Dan kalau dari bunga KTA alis kalau di aku lebih bagus. KTA aku laku emang lebih murah. Tapi kalau emang mau dicairin ya kembali lagi ke jasa gestun aja. Itu jasa aja gestun. Kan kalian udah tahu nih kalau solusi untuk pencairan kan teman saya ini udah berjalan nih. Nah mungkin itu. Nah aku pun begitu, kalau mau butuh uangnya dengan akun baru dengan limit baru, jangan langsung ambil KTA, coba aja dulu. Ya itu metodenya, belanja dulu sekali, ambil barang yang tenornya paling cepat dulu. Ya itu minimal 3 bulan, ambil tuh cicilannya berapa kayak gitu kan. Nah langsung udah bisa nih limit dari sisanya, terserah mau ngambil KTA atau mau dicairin gitu kan. Ngomong-ngomong nih, teman-teman juga pasti ingin tahu nih, kenapa ente gak sering aja gitu di YouTube bikin channel YouTube ya gitu. Channel udah ada. Channel udah ada, udah dibuat kan dulu. Buatnya nggak jauh beda sama ente ya. Dulu buatnya hampir ada barengan lah, cuman berhubung waktu, berhubung kesibukan kan, saya susah untuk ini. Cuman setelah ente sekarang ya udah istilahnya sampai bisa kayak gini, alhamdulillah ada motivasi juga sih untuk mau ngembangin lagi ya. Mungkin nggak semua, kalau ente kan mungkin di aku laku ya. Kalau saya mungkin akan membahas aplikasi apa aja, misalkan online, tentang online lah, mau tentang aplikasi ya pinjaman atau aplikasi chatting atau game apa kan saya review, kan saya bagi-bagi infonya setahu saya gitu, setahu saya. Oke teman-teman nih, jika ingin tahu channelnya, mungkin nanti saya akan taruh ya di layar ini, atau juga bisa cek link di deskripsinya. Mungkin jadi kalian bisa korek-korek channelnya, nanti kalian bisa subscribe channelnya juga. Nanti dia akan mengupload video ya, bagi juga sharing ya. Iya. Akan mulai sharing ya. Mungkin sekarang belum ada ya. Belum ada, cuman ada upload pribadi aja. Maksudnya materi kegiatan pribadi. Gitu. Mungkin nanti dia akan upload ya untuk di channelnya apa? Pribadi Boin ya. Nanti akan saya taruh di layar. Nanti kalian bisa subscribe dulu channelnya, jadi supaya nantinya dia bisa berbagi kepada kalian semua, sharing tentang kredit online apapun itu, tentang aplikasi pinjol, fintech, aku laku, kredipo, dan yang lainnya juga. Kalian bisa subscribe channelnya dan juga cari tahu ya channelnya nanti. Oke. Ada tips lagi untuk teman-teman nih? Nggak? Tips apa? Kalau untuk tips ya bukannya tips sih, namanya sedikit ini aja. Kalau udah yang menggunakan aplikasi pinjol ini ya, yang saya katakan, apalagi yang menggunakan di atas naungan OJK atau ESA yang ilegal lah. Kuncinya gunakan aplikasi sebijak mungkin dan bertanggung jawab. Itu aja dulu. Tapi kalau misalkan udah berjalan sampai sekarang, jangan khawatir tentang kenaikan limit. Asalnya kita baik, pasti mereka juga baik. Gitu aja. Kalau untuk yang coba-coba atau selain aplikasi yang nggak terdaftar gitu ya, yang ilegal ibaratnya, yang ilegal ya itu kalau emang mau menjalankan, siap bertanggung jawab juga gitu, dalam arti kata menghadapinya. Misalkan kalau resikonya gitu, resiko yang non ilegal juga pasti ada resikonya gitu. Apalagi yang legal, yang ilegal juga, yang legal juga ada risikonya, apalagi yang non ilegal gitu kan. Jadi saran saya gunakan aplikasi apapun itu kredit online sebijak mungkin dan sejujur mungkin dan bertanggung jawab gitu. Soalnya
sangkut pautnya itu kan dengan diri Anda sendiri sebenarnya. Benar-benar. Nama baik sendiri. Nama baik sendiri, bahkan nanti kalau misalkan ini mungkin efeknya ke lingkungan juga pasti ada gitu. Nah, kesimpulannya dari sekian aplikasi yang saya rekomenin, kalau misalkan Anda kalian semua teman-teman mau coba, cobalah dulu yang sesuai, dalam arti kata yang terdaftar, dan ikuti aja langkah-langkah dari aplikasi tersebut, dari cara pengisian, menggunakan data sevalid mungkin, dan berjenjang. Kalau tujuannya emang untuk panjang ya harus berjenjang, misalkan, kecuali Anda mau sampai gunakan aplikasi ketika satu barang aja, atau istilahnya mau ngambil itu aja ya udah itu selesai, pasti bahkan nggak akan berjalan lagi yang lainnya gitu. Misalkan tujuannya hanya pengen cari uang KTA-nya aja, ambil KTA udah itu selesai, ya udah pasti itu akhirnya ya yang lain juga tidak akan berjalan, kecuali kalau Anda menggunakannya secara aturannya dia, ikutin aturan dia, pasti berjalan dengan sesuai gitu. Oke, terima kasih bro. Mungkin itu saja ya. Ya. Oke. Mungkin segitu aja penjelasannya. Mungkin lain waktu, lain hari, jika ada pertanyaan atau ada saran, ada ingin apa gitu di pembicaraan ini, atau ada yang kurang lebih jelas, komen saja. Oh ya, komen di bawah, dan juga nanti mungkin dijelaskan sama Lucky juga. Mungkin ada yang nanti juga mungkin saya bisa ngintip sedikit, dan nanti juga upload video di channel YouTube-nya ya. Kalau segera saja, mungkin teman-teman Lucky juga ingin tahu ya, lebih banyak lagi seputar aplikasi online ya. Jadi cepatlah berbagi lah. Yang penting itu. Kata saya intinya itu, kalau menggunakan aplikasi, apalagi yang aplikasi online ini, ya ikutilah aturannya, gunakanlah secara bijak dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oke, semoga kalian mengerti ya apa yang dijelaskan tadi, dan cara mudah untuk mendapatkan limit sampai 19 juta, cara bijaknya, cara benarnya menggunakan akun laku. Mudah-mudahan kalian memahami sedikit penjelasan yang tadi sudah diutarakan. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Terima kasih banyak, dan juga yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak sekali. Mungkin cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.